Saudara, mulai Kamis depan, tanggal 27 Mei tahun 2021, Pemkab Kampar akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro di 5 kecamatan yang saat ini telah berstatus zona merah. Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri berharap dengan pemberlakuan PPKM tersebut diharapkan akan menurunkan angka konfirmasi positif di wilayah tersebut. Upaya menurunkan jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Kampar, khususnya di 5 kecamatan yang saat ini telah berstatus zona merah, pemerintah Kabupaten Kampar bersama Satgas Penanganan COVID-19 mulai tanggal 27 Mei 2021 akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Adapun 5 kecamatan yang akan diberlakukan PPKM berskala mikro ini, yakni Kecamatan Tapung, Siak Hulu, Tapung Hulu, Bangkinang Kota, dan Kecamatan Tambang. Sedangkan penerapan PPKM ini akan berlangsung sampai tanggal 31 Mei tahun 2021 mendatang. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kampar, Dedi Sambudi mengungkapkan akan diberlakukannya PPKM berskala mikro di 5 kecamatan tersebut, maka seluruh OPD terkait khususnya Dinas Kesehatan untuk segera menyiapkan sarana dan prasarana pendukung agar nantinya tujuan dari PPKM dapat tercapai dengan maksimal. Kita menegaskan kembali kepada fungsi masing-masing anggota Satgas, terutama fungsi dan tanggung jawab OPD-OPD terkait dalam melaksanakan penanggulangan COVID-19 ini. Di Kampar, di akhir-akhir ini kan kita sama-sama tahu ada peningkatan kasus, sehingga perlu perhatian yang ekstra dari kita untuk menggiatkan kembali 3T, testing, tracking, dan treatment. Yang selama ini kita giatkan, dan kita lihat beberapa hari terakhir kan seperti abai, sehingga kita mengingatkan kembali kepada seluruh OPD untuk tetap semangat melaksanakan 3T tersebut. Untuk realisasi ruang isolasi Stanum sendiri kan sampai hari ini tidak juga nih Pak. Bagaimana nih nanti? Apakah BPBD juga akan berperan di situ nanti? Besok pagi saya fungsikan kalau semua perangkatnya terpenuhi, ya. Tapi kita tetap mendorong OPD-OPD terkait untuk mempersiapkan segala aturan dan perlengkapannya. Komandan Kodim 0313 Kampar, Letnan Kolonel Infanteri Leo Octavianus MC Naga menyampaikan pihaknya bersama TNI akan mengawal dan juga mengawasi pelaksanaan PPKM berskala mikro yang akan dilaksanakan di 5 kecamatan ini. Dan pada pelaksanaan kali ini, pihaknya juga akan meminta kepada bidang penegakan hukum di Satgas dapat memberikan sanksi tegas kepada setiap pelanggar protokol kesehatan. Masalah posko PPKM. PPKM ini tentunya pemberlakuan status PPKM itu berdasarkan zona yang berlaku di daerah tersebut. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi yang ada sekarang, itu alangkah baiknya di setiap desa kita buat posko. Even itu bukan mungkin berstatus PPKM. Tetapi fungsinya buat apa? Diharapkan dari semua desa, 42 desa yang ada di Kampar ini bisa memberikan informasi, melaporkan informasi kepada posko gugus tugas. Ini akan lebih memudahkan kita untuk memantau di seluruh wilayah desa. Perangkat-perangkatnya siapa di posko yang ada di desa, itu nanti yang kita rumuskan. Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kampar, Yusri mengungkapkan, pemerintah saat ini sangat serius dengan lonjakan angka penambahan kasus positif maupun angka kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu, telah meminta kepada Dinas Kesehatan agar benar-benar melakukan pemantauan seluruh masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19. Selain itu, Yusri juga berharap dalam pelaksanaan PPKM berskala mikro di 5 kecamatan ini, seluruh pejabat yang ditugaskan untuk dapat menjalankan tugas dan juga fungsinya dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja personil di posko PPKM tersebut. Ya, sebenarnya PPKM ini sudah berjalan ini. Karena PPKM itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sampai tanggal 31 Mei besok. Maka semua rangkaian itu sudah dilaksanakan sebenarnya PPKM ini. Cuman dengan lonjakan Kampar hari ini hampir 4.000. Hampir 4.000 dan yang meninggalnya 156. Maka ada pola baru yang kita tambah dari PPKM yang sudah tetapkan karena angka lonjakannya tinggi. Memang ada dua sisi terhadap menentukan zona itu. Kalau instruksi Menteri Dalam Negeri berdasarkan rumah. Kalau dari Menteri Kesehatan berdasarkan kasus. Jadi
kita pakai kedua-duanya. Instruksi Menteri Dalam Negeri kita tidak lanjuti, kemudian dari Kementerian Kesehatan kita tidak lanjuti. Jadi zonanya, kalau dari Kementerian Kesehatan, maka ada zona peningkatan kasus. Karena kasus hitungannya 3.900 sekian hari kemarin itu kan kasus. Kemudian yang sudah dirawat di mana-mana saja, itu Dinas Kesehatan hitungkan berdasarkan kasus. Berarti ada peningkatan dan ada warna merah di Kabupaten Kampar. Ada daerah-daerah yang ketua katakan. Makanya kita membagi 5 kecamatan sekarang kita berlakukan PPKM ketat. PPKM ketat. Jadi kita akan menugaskan pejabat eselon 2 kita akan menongkrongi itu kecamatan. Akan ada di posnya selama 7 hari sampai tinggal 1 besok itu. Pejabat staf ahli akan kita suruh dimegang satu-satu, tambah eselon 2 yang lain, ditambah seluruh eselon 2 yang ada di Kabupaten Kampar secara bergiliran dan maraton akan melakukan pengawasan seluruh desa se-Kabupaten Kampar. Dan kita coba ini 7 hari ke depan akan kita lakukan. Kemudian kita tambah ini produk barunya monitoring. Kemudian kita refleksi kembali PSBB kemarin Kota Kampar berhasil. Maka ini kita adopsi juga PSBB ini. Kita dirikan pos. Pos itu 5 kecamatan tidak saja pos, tapi melayani pemberian vaksin. Pemberian vaksin. Itu akan kita lakukan. Satu kecamatan kita harap 7 hari ke depan itu 50 sampai 100 orang selesai vaksin. Berarti ada sekian ribu yang selesai vaksin. Itu yang kita lakukan. Kemudian di pos yang 5 itu akan kita siapkan juga orang mau tes PCR. Kita lakukan. Antigennya kita lakukan di sana, kita akan siapkan fasilitas. Itu gunanya untuk yang merasa demam, merasa sakit, tak enak badan, dia ke sana saja. Petugas kita sudah ada. Ini untuk 5 kecamatan. Dan satu lagi mungkin daerah-daerah yang kita anggap lonjakan COVID-nya tinggi di 5 kecamatan itu akan kita berlakukan jam malam. Jam 8 mesti close semuanya. Warung-warung tutup. Warung kan kita ingatkan kembali. Tapi daerah yang tidak termasuk 5 kecamatan jam 9 baru berakhir. Kegiatan malamnya. Nah, itu akan kita ingatkan betul. Nah, ini mungkin langkah-langkah di samping protokol kesehatan. Kapan kita mulai nanti ini, Bang? Sebagian besar kegiatan PKBM sudah jalan. Tinggal monitoring dan posko itu sekarang kita membuat, ini posko ya. Tinggal membuat baleho, catak baleho, dan kita sudah rapatkan hari kemarin dengan tim gugus penanganan COVID Kabupaten Kampar. Hari kemarin sudah. Sekarang lagi menyiapkan regulasi termasuk SOP segala macamnya. Saya rasakan mungkin mulai Kamis sudah efektif. Insyaallah. Diharapkan dengan memperlakukan PPKM di 5 kecamatan tersebut akan dapat segera menurunkan angka konfirmasi positif maupun angka kematian di wilayah tersebut. Dan sedangkan untuk 17 kecamatan lainnya, pemerintah juga akan melakukan pemantauan yang lebih intensif dengan melibatkan peran serta setiap pemangku kepentingan di masing-masing kecamatan maupun desa. Dari Kampar, Anto Badai melaporkan.